Telah banyak dibahas mengenai tanaman yang bagus ditanam di pekarangan rumah. Namun kali ini saya membahas dari sisi yang berbeda. Di Bali kita mengenal yang namanya konsep triangle. Pada saat membangun rumah, sanggah ataupun pekarangan rumah, kita menyatukan dengan diri kita, yaitu karangawak, karangatah, atau buana agung, buana alit, atau mikrokosmos, makrokosmos, semesta kecil, semesta besar. Jadi apa yang terjadi di karangatah biasanya berpengaruh di karangawak. Itulah yang diyakini dari dulu. Berbeda dengan orang yang ngubu atau membuat rumah di hutan. Karena pekarangan rumah yang sudah dipacarai, disengker, itu akan menyatu dengan diri kita, karangkawak, karangatah. Jadi jika ada pohon seperti pohon mangga atau yang lainnya yang akarnya tunggang, ngelumbih akarnya rumah kita, sanggah, maka diyakini berpengaruh ke dalam diri kita. Karena seperti diketahui konsep triangle, lebuh itu kaki, natah itu adalah badan kita, sanggah itu kepala, seperti juga rumah. Jadi bataran rumah itu kaki, ruangan, tembok itu adalah badan kita, limas atau ram rumah itu adalah kepala kita. Jadi jika akar dari pohon mangga yang besar, ya kalau yang kecil belum, akarnya tunggang, itu ngelumbeh rumah, itu termasuk melumbeh di badan kita, itu katanya sih. Tapi banyak yang meyakini dan ada yang membuktikan. Kalau di lebuh itu di kaki, kalau di sanggah pernah saya menemukan, entah kebetulan atau tidak, di pekarangan rumahnya ternama di merajannya ada pohon cempaka yang sangat besar sehingga akarnya melumbeh cengker merajannya sampai roboh. Dan di tempat di pekarangan rumah itu ada yang stroke, sering pusing, kebanyakan sakit di kepala. Itu dalam konsep triangle itu merajan itu di kepala. Jadi pohon mangga dalam perspektif fisika, dia mengeluarkan zat asam, dan pada malam hari kita akan berebut oksigen sehingga badan kita baru bangun akan lemas ataupun sakit bangkiang, sakit punggung. Jika ada pohon mangga yang besar di area pekarangan rumah, yang jika akarnya di bawah tanah itu ngelumbeh besar, jika terjadi pembusukan maka akan ada lubang di bawah tanah itu dan bisa mengeluarkan gas metan. Jika itu sering dihirup maka akan menyebabkan tubuh menjadi sakit, itu secara fisika. Tapi pohon yang besar, kalau yang kecil tidak. Dan juga lebih baik menanam pohon yang akar tunggang itu di dalam pot sehingga mudah dipindahkan dan tidak ngelumbih sanggah, merajan ataupun rumah. Tetapi Jepun Bali akarnya agak turun, tidak ke samping, sehingga dia lebih banyak ditanam di pura pada zaman dulu atau di pekarangan rumah, tetapi jauhkan dari sengker agar tidak ngelumbih. Jepun Bali itu bagus di pekarangan rumah, dan juga jerunggo, karena jerunggo akarnya nanti tidak begitu besar, dan jerunggo juga dapat menyerap energi polusi, daunnya dapat menyerap energi negatif. Pohon dulasi, selasimic itu bagus karena telah diteliti tebaran dari aura pohon tersebut dapat menetralkan polusi atau aura buruk. Nah, itulah kenapa pohon mangga yang besar sebaiknya dihilangkan dari pekarangan rumah. Karena jika sudah besar, akarnya tunggang itu akan ngelumbeh rumah atau pelinggih, dan kita berebut oksigen pada malam hari sehingga kita menjadi lemas. Mangga yang kecil atau akarnya belum tunggang besar itu belum ada efek. Untuk melihat apakah akarnya sudah melumbeh, jika pekarangannya ada menggunakan PC atau paping, lihatlah kalau ada pecah sudah di sekitar itu, berarti akarnya sudah mulai tidak bagus. Tanaman yang berduri juga kurang bagus ditanam di tengah pekarangan rumah. Secara logika kita mungkin akan tertusuk duri. Dia lebih bagus ditanam di pinggiran atau di pagar atau agak ke pojok, karena secara feng shui
dia akan melukai diri sendiri atau dapat melukai atau menyakiti diri kita sendiri. Kalau pucuk bang diyakini secara mistik dapat memiliki aura pengenduh bagi makhluk halus. Jika pucuk bang ditanam di antara gang ada lorong, itu bisa membuat tunduk makhluk yang lewat di antara gang-gang rumah. Jika ada gang, tanamilah pucuk bang. Intinya adalah hati-hati menanam tanaman akar tunggang di pekarangan rumah. Kalau bisa pakai pot atau diakali agar akarnya tidak ngelumbeh penyeker rumah atau merajaan. Jadi berbeda bagi yang membuat rumah atau gubuk di hutan, walaupun dia di bawah pohon atau apapun, tetapi sugesti keyakinan karena rumahnya tidak disengkar secara upacara atau memang telah disatukan dengan karang nada dan karang awaknya. Jadi mindset kembali berperan. Ipun cenana itu akarnya tunggang, hati-hati melumbeh akarnya seperti ngelumbeh penyengker atau pelinggih. Maka jambu merah, tapi kalau jambu bol, jambu taluh itu bagus. Tapi lihat akarnya, jika tunggang sudah mulai merambat ke penyengker, lebih baik dihilangkan atau pakai pot saja. Jambu bol, daunnya dapat menyerap energi atau polusi energi negatif. Kalau pohon jerunggo bagus di halaman rumah, karena seperti tetua zaman dahulu, jika ada kucing yang mati ditanam di bawah pohon jerunggo, itu karena hanya pohon jerunggo jeruti yang bisa menyerap bulunya sehingga tidak bisa berterbangan.